Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Felisa dari kelas 19-3A28, NIM saya 19190013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sapitri, NIM saya 19190008. Saya dari kelas 19-3A28. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auda Marisa dari kelas 19-3A38 dengan NIM 19190018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Liana dengan NIM 19190017 dari kelas 19-3A28. Perkenalkan, nama saya Azizil Fauzia, NIM saya 19190011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Felisa dari kelas 19-3A28, NIM saya 19190013. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai berwisata murah di Jawa Barat. Pandemi COVID-19 membuat kita lebih banyak berdiam diri di rumah, memberikan dampak besar bagi kehidupan. Bukan hanya masalah kesehatan dan finansial, tetapi kondisi mental juga dapat terpengaruhi karena berbulan-bulan berada di rumah. Liburan sejenak bisa menjadi salah satu cara menghilangkan kepenatan. Namun, perlu kita perhatikan bahwa traveling di era new normal memang berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi COVID-19 melanda. Sebelum masuk ke dalam materi yang telah kami susun, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang telah membantu dalam menyusun dan mengerjakan tugas-tugas kelompok ini hingga tuntas, yaitu yang pertama, 1. Nurul Safitri dengan NIM 19190008, yang kedua, Azizil Fauzia dengan NIM 19190011, yang ketiga, saya, Rizka Putri Felisa dengan NIM 19190013, yang keempat, Elsa Liana dengan NIM 19190017, yang terakhir, Audrey Apri Marisa dengan NIM 19190018. Abstraksi. Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan negara. Selain itu, pariwisata juga mempunyai peranan penting terhadap pendapatan asli daerah Jawa Barat. Bagi pemerintah daerah, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki aneka ragam tempat wisata, salah satu objek wisata yang diunggulkan. Maka dari itu, diperlukan strategi untuk mengembangkan objek wisata agar dapat berkembang dan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yang terdiri atas 3 komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian, dapat diketahui bahwa potensi-potensi yang ada dan setara kerajinan batik. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi adalah memperkenalkan kebudayaan, melestarikan, dan meningkatkan mutu daya tarik objek wisata. Latar belakang masalah. Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek wisata dapat berupa wisata alam, danau, sungai, laut, pantai, ataupun berupa museum, benteng, dan lain-lain. Di daerah Jawa Barat sendiri, banyak sekali objek wisata yang sangat menarik. Dari pantai hingga tempat wisata seperti waterpark, candi, museum, dan lain-lain. Daerah Jawa Barat kaya akan objek wisata alam, seperti Kabupaten Sukabumi. Terdapat objek wisata yang diakui oleh situs warisan dunia UNESCO, yaitu Pantai Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Di daerah Bandung terdapat Kawah Ratu, dan masih banyak lagi objek wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Metode penelitian yang kita pakai adalah metode kuantitatif karena kami belum melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Metode kuantitatif berhubungan dengan data angka-angka mentah sesuai dengan mata kuliah statistika ini. Data mentah yang kita punya diambil dari beberapa artikel di website yang menyediakan data mentah. Bukan hanya itu, dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui data dengan nilai terendah dan tertinggi untuk dapat disajikan kepada masyarakat luas. Dikembangkan lebih lanjut hingga menarik para wisatawan untuk mengunjungi daerah. Dengan sedikit objek peninggalan sejarah, sedikit pemandangan yang menarik tanpa pantai, iklim yang jelek, sedikit kesempatan untuk berbelanja, dan sedikit potensi lain yang dikembangkan merupakan pilihan paling rendah untuk dipilih menjadi suatu objek wisata yang berkembang baik untuk pemerintah maupun investor. Dan langkah-langkah yang dilakukan yang pertama itu penentuan judul, yang kedua mencari data primer dan sekunder. Nama saya Elsa Liana dengan NIM 19190017 dari kelas 19
3A28. Saya akan melanjutkan presentasi dari Audrey. Di sini saya mempunyai diagram air. Yang pertama kita harus mencari judul, penetapan judul, pencarian data mentah, ubah ke distribusi frekuensi, lalu hitung datanya, rata-rata median dan modus, dersil kuartil, presentil, regresil dan korelasil, lalu kita simpulkan, membuat kesimpulan. Saya Nurul Sapitri, NIM saya 1919008. Saya akan menjelaskan data mentah harga tiket wisata murah di Jawa Barat. Dan ini data mentah dari 100 destinasi wisata dengan tiket murah di Jawa Barat. Harga dalam bentuk rupiah. Dan ini adalah data mentahnya. Jenis pengambilan data mentah di samping menggunakan cara kuantitatif, yaitu mengambil data mentah tersebut dari beberapa artikel wisata yang mencantumkan harga tiket objek wisata tersebut. Skala pengukuran yang dipakai menggunakan skala rasio dikarenakan nilai tersebut bersifat mutlak. Dan tahap-tahap penyusunan distribusi frekuensi. Lanjut. Dan ini adalah susunan nilai secara berurutan. Ada 3, ada 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, dan seterusnya. Lanjut. Dan ini adalah perhitungan pemusatan data tidak berkelompok dalam kurung data mentah dan berkelompok. Dan ini adalah data mentahnya. Rata-rata hitung. X sama dengan 1/100 dalam kurung 4148. Ini adalah dari jumlah dari data mentah yang tadi di atas. Lalu kita masukkan 4148 per 100 dan hasilnya 41,48 dibulatkan menjadi 41. Lalu mediannya, dan ini adalah rumusnya. Lalu langsung masukkan saja setengah, buka kurung X 100 per 2 tambah 100 tambah 1 per 2. Setengahnya turunkan, lalu X-nya turunkan, lalu 100 per 2 adalah 50, ditambah X 51. 51 ini seharusnya 100 tambah 1, 100 tambah 1 yaitu 101, dibagi 2, 100,5. Dan ini dibulatkan saja menjadi 51. Lalu setengahnya diturunkan lagi, 30 tambah 35. Dan hasilnya 32,5. Lalu modus dilihat dari data yang sering muncul dalam data mentah adalah 10. Dan di sini ada data kelompok. Cara pembuatan data kelompok yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah. Dan nilai tertingginya di sini adalah 100, nilai terendahnya 3. Lalu 100 dikurang 3 sama dengan 97. Lalu cara pembuatan data kelompok dengan penentuan kelas. Dan di sini adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log 100 dalam kurung 100. 1 tambah 6,6 yaitu 7,6, dibulatkan saja menjadi 8.
dan selanjutnya dengan panjang kelas, yaitu C sama dengan 97/8, yaitu hasilnya 12. Dan lanjut, di sini ada harga tiket XI, FI kali XI. Dan harga tiketnya ada 3, 14, 15, 26, 27, 38, 39, 51, 52, 64, 65, 77, 78, 90, dan 91, 100. Dan X1-nya ada 8, 20, 32, 44, 57, 70, 83, dan 95. Lalu F1-nya ada 23, 21, 13, 8, 5, 10, 11, 9, dan 100. Lalu kita kalikan X1 dan F1-nya. 8 kali 23, 184. 20 dikali 21 sama dengan 420. 32 dikali 13, 416. 44 dikali 8, 352. 57 dikali 5, 285. 70 dikali 10, 783. Kali 100, 913. 95 dikali 9 sama dengan 855. Dan ini adalah jumlah F1 kali X1, 4125. Dan ini jumlah nilai dari F1-nya adalah 100. Lalu kita hitung rata-rata hitung X 4125 per 100. Hasilnya 41,25 dibulatkan menjadi 41. Lalu mediannya, dan ini adalah rumus mediannya. Diketahui LM 26,5 kelas ketiga. Dan ini 26,5-nya dari sini. Mengapa kelas 3? Karena 100 per 2 sama dengan 50. Maka midnya 26,5 tambah buka kurung 100 per 2 dikurangi 44 kali 12 per 13. Lalu 26,5 tambah 50 per 4 kali 12 per 13. 26,5 tambah 5,53 sama dengan 23,03. Jadi langsung dibulatkan saja 30, jadi hasilnya 32. Lalu modus diketahui dan nilai modusnya sama 26,5. Diketahuinya 26,5. D1-nya 21 kurangi 13 yaitu 8. D2-nya 13 kurangi 8 yaitu 5. C-nya 12. LMO 26,5 ditambah 8 per 8 ditambah 5 kali 12, yaitu hasilnya 33. Presentasi dari slide 14 sampai dengan terakhir, yaitu perhitungan ukuran letak data berkelompok dan tidak berkelompok. Nah, di sini ada data yang sudah dikelompokkan dan sudah ditentukan FK-nya. Lalu di sini ada perhitungan desil, kuartil, persentil untuk data mentah atau data tunggal dan data berkelompok.
Yang pertama ini ada dari data mentah, yaitu desilnya. Kita mencari dari desil 6. Jadi, sama dengan 6 dalam kurung 100 ditambah 1 per 100. Rumusnya ini adalah DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 10. Nah, untuk hasil dari perhitungan D6 ini yaitu 60,6. Lalu kita hitung lagi, D6 sama dengan X60. X60 ini didapatkan dari 60,6. Jadi 60-nya, jadi si X ini di 60 dan ditambah 0,6. 0, ini diambil dari 60,6 dalam kurung X61 dikurangi X60 sama dengan 42. 42 ini adalah data dari X60 ditambah 0,6 dalam kurung 45 dikurangi 42 sama dengan 42 ditambah 1,8 sama dengan 43,8. Lalu di sini kita mencari kuartilnya, yaitu kuartil 2 dengan rumus QI sama dengan I dalam kurung 100 ditambah 1 per 4. Nah, kalau perhitungannya Q2 ditambah 2 dalam kurung 100 ditambah 1. Oh ya, sebelumnya ralat untuk rumusnya itu untuk kuartil adalah kuartil untuk data tunggal yaitu QI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4. Nah, di sini karena kita mencari Q2, maka Q2 sama dengan 2 dalam kurung 100 ditambah 1 per 4 jadi 50,5. Lalu di sini ada perhitungan presentil untuk data mentahnya. Presentil di sini kita mengambil data P41, data ke-41. Jadi P41 sama dengan 41 dalam kurung 100 plus 1 per 100 sama dengan 41,41. Lalu ada perhitungannya lagi. Jadi P41 sama dengan X41 ditambah 0,41 dalam kurung X42 dikurangi X41 sama dengan data ke-41 itu adalah 20. Maka 20 ditambah 0,41 dalam kurung 21 dikurangi 20 sama dengan 20 ditambah 0,41 sama dengan 20,41. Lalu di sini ada perhitungan desil kuartil presentil untuk data berkelompok. Kita mengambil desilnya I-nya itu 5, maka I sama dengan 5, N sama dengan 100. Letak D5 sama dengan, kita akan mencari letaknya D5 nih, di mana? Maka D5 sama dengan 5 per 10 dikali 100 sama dengan 50. Maka masuk dalam 27,38 yang dilihat dari hitungan frekuensinya. Lalu LP sama dengan 27 dikurangi 0,5. Nah, dikurangi 0,5 ini didapatkan dari perhitungan batas bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dari 27 adalah 26,5. F5, frekuensi dari 5 adalah 8, lalu frekuensi FK5 sama dengan 57, maka D5 sama dengan 26,5 ditambah 50 dikurangi 57 per 8 dikali 12. Dengan rumus berarti DI sama dengan LP ditambah 50, hasil dari letak D5 pencariannya dikurangi 57 yaitu dari FK5 per 8. 8 itu adalah kelas dikali 12. 12 itu adalah panjang interval kelas tersebut. Sama dengan 26,5 ditambah minus 10,5, maka hasilnya 37. Lalu ada kuartil dari data berkelompok. Kita juga mengambil Q2. Q2 sama dengan 1 per 2 dalam kurung 100 plus 1 sama dengan 50,5. Mengapa 1 per 2? Nah, 1 per 2 ini adalah rumus untuk menghitung
rata-rata tengah dari data berkelompok. Jadi hasilnya 50,5. Lalu itu seharusnya Q2 bukan Q1, mohon maaf. Q2 sama dengan LQ ditambah N per 4 minus dikurangi sigma F dikali C per F K. Seharusnya Q2 sama dengan 26 ditambah 50 dikurangi 13 dikali 12 per 14 sama dengan 26 ditambah 37 per 44 dikali 12 sama dengan 26 ditambah 10,9 sama dengan 36,09. Atau dapat dibulatkan menjadi 36. Lalu untuk persentilnya, kita masih menentukan P-nya itu 41. Jadi, 41 per 100 dikali 100 sama dengan 41. P41 sama dengan 14,5 ditambah 41 dikurangi 13 per 21 dikali 12 sama dengan 14,5 ditambah 16 sama dengan P41 dikurangi 30,5. Oh ya, sebelumnya maaf, di sini saya mau ralat. Untuk yang desil itu kan 50,57 per 8. 8 tersebut itu diambil dari frekuensinya 5, bukan dari banyaknya kelas. Nah, lanjut dengan persentil. Nah, persentil dari P41 itu berarti 30,5. Lalu selanjutnya di sini ada penyusunan regresi dan kolerasi sederhana dari jumlah pengunjung dalam objek wisata tersebut dalam ribuan. Dapat dilihat dari harga tiketnya 3.000, 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, 11.000 sampai dengan 100.000 itu terdapat beberapa pengunjung-pengunjungnya. Untuk misalkan untuk yang 100.000 ini ada 55.000 orang. Larat 55.500 orang. Dan seperti itu. Lalu ini adalah hasil dari perhitungan regresi menggunakan Microsoft Office Excel. Jadi persamaan regresi dari harga tiket dengan pengunjungnya itu adalah Y sama dengan 27,329 ditambah 0 dikurang 0,0296X. Lalu ini adalah korelasi sederhananya dari harga tiket dengan pengunjung, yaitu dapat dilihat seperti gambar tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.